Mari gunakan hak pilih dengan datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waktunya untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima atau bagikan adalah informasi akurat dan dapat dipercaya. Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih cerdas dan terpercaya. Cek Fakta. Cek Fakta. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk Cek Fakta pagi ini pendengar, ini ada beredar sebuah tautan yang mengklaim sebagai tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K periode 2024 sesuai domisili atau daerah. Nah, faktanya setelah ditelusuri pendengar, dari informasi yang dikutip di laman kominfo.go.id, tautan tersebut ternyata palsu dan tidak mengarah ke situs resmi pendaftaran CPNS dan P3K. Jadi Badan Kepegawaian Negara BKN melalui surat nomor 5419-B KS.04.01/SD-K-2024 tentang proses pendaftaran CPNS tahun 2024 ini membuka pendaftaran CPNS tahun ini. Nah, pendaftaran CPNS periode 2024 ini sudah dapat dilakukan di portal resmi SSCASN BKN melalui tautan https://sscsn.bkn.go.id mulai 20 Agustus sampai 6 September 2024. Nah, sebelum mendaftar pada promosi dan instansi yang diinginkan, calon pelamar ini wajib membuat akun SSCSN terlebih dahulu. Jadi bukan mengarah ke tautan atau pendaftaran yang lainnya, begitu pendengar. Jadi tetap waspada untuk Anda mendapatkan informasi di media sosial, cek kebenaran faktanya. Waspada informasi non-fakta, jadilah pelindung kebenaran. Jangan lupa untuk selalu cek fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Cek fakta, cek fakta. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Informasi dan inspirasi Pro 1. Inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Siang hari ini Indonesia Bisa spesial, kami akan hadirkan juga perbincangan bersama UMKM ya, dan kerjasama RRI Singaraja bersama HIPMI Buleleng. Dan pendengar, baru-baru ini Buleleng Bali ini baru saja dinyatakan sebagai salah satu kabupaten kota Kata Kreatif Indonesia 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Jadi penunjukan ini menyoroti subsektor kria di Buleleng yang akan mewakili Indonesia dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network. Dan memang kalau Anda mungkin melihat juga bagaimana perkembangan di Buleleng begitu ya, anak-anak muda kreatif, UMKM-nya kreatif juga ini, Singaraja sebagai kota kreatif. Dan siang hari ini kami juga akan hadirkan perbincangan bersama anak muda kreatif yang di usia mudanya ini sudah punya usaha ya di bidang kuliner dan hiburan, bagaimana memadukan antara kuliner dan hiburan pendengar. Nanti kita akan berbincang bersama Dewa Ketut Indra Mahendra SH. Jadi Anda juga bisa bergabung nantinya bersama kami di line telepon 24644 atau mungkin di WhatsApp 0811399790. Anda bisa menanyakan, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau mungkin disampaikan ya, silahkan. Tapi sebelumnya ini kan ajak Anda untuk berkenalan dulu dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini, Dewa Ketut Indra Mahendra SH. Selamat siang. Selamat siang, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Swastiastu, lebih dekat dengan mic-nya. Ini kayaknya kecil banget suaranya masuk ya. Baik. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 siang hari ini. Panggilannya siapa biasanya? Dewa Ketut Indra Mahendra? Panggilannya Dewa, Bu. Dewa. Gitu. Ya, Dewa. Dewa asli Buleleng ini. Asli Buleleng.
Ini kayaknya masih muda sekali, dan kalau Henny lihat ini usahanya lumayan banyak nih pendengar. Kita kenalan dulu bersama pendengar semuanya. Dewa ini asli mana? Kelahiran tahun berapa sih Dewa? Dewa aslinya Buleleng, kelahiran di tahun 2000. Kelahiran tahun 2000. Usahanya saat ini? Usahanya yang pertama tuh ada di bidang hiburan, di mana biliar and cafe, kayak seperti ada tongkrongannya. Oke. Yang kedua ada di kuliner, yaitu seperti nasi goreng kekinian lah, yang emang memadukan cita rasa rempah-rempah. Oke. Dan yang ketiga di mana ada kopi keliling, yaitu lokasinya di Pantai Pidade. Wow. Ini semua diambil kayaknya ya. Kalau usaha dari kapan nih? Kalau Mulai usaha Dewa itu mulai dari 2018, tapi yang dimana itu belum ada izin lah dari orang tua. Oke. Tapi itu secara perlahan kan. Yang pertama di mana yang emang usaha pertama tuh clothingan atau brandingan baju, emang secara perlahan, ini lumayan nih, awalnya kan iseng-iseng lumayan nih, tapi belum ada izin dari kedua orang tua, yang dimana nggak jalan dah dulu, gitu, yang emang ada problem di saat itu. Nah kemudian lagi lanjut tuh di 2019 di mana membuka kedai minuman gitu, soda-sodaan. Itu juga setelah itu 2020, nah habis itu buka lagi, tutup lagi, kena covid lagi. Nah kembalilah lagi di 2024. Sebelumnya sih setelah tamat kuliah itu sempat kerja di bank BUMN, tapi sesudah itu resign. Memang memutuskan lebih nyamannya punya usaha Lebih sendiri nyaman ini punya kayaknya. usaha sendiri. Kenapa nih akhirnya memutuskan udah punya usaha aja? Berarti di 2018 itu saat masih kuliah berarti ya? Saat masih kuliah sambilan. 2018 masih SMA berarti, Bu. Oh masih SMA. Ya. Wow. SMA pun sudah memperhatikan diri, Iya. maksudnya sudah punya jiwa-jiwa usaha berarti. Benar. Oh, Kayak oke. ya kalau pikiran saya dari waktu ini coba gitu, daripada nanti gimana ke depannya, dalam artian yang emang gimana caranya untuk ke depannya uang kerja buat kita gitu. Iya. Bukan ya gitu sih pemikiran dulu pertama-tama. Tapi kalau dulu kan generasi milenial, Gen Z itu kan mending nyari zona nyamannya aja Iya, benar. gitu. Tapi beda nih ternyata Dewa ya. Iya. Tidak seperti itu. Kenapa Dewa untuk tertarik begitu dengan dunia usaha? Yang pertama iseng-iseng, habis itu tertarik. Yang kedua ada sih sepupunya dulu kayak buka clothingan yang emang ternama di Bali. Nah ngeliat yang pertama itu dari sana, gitu. Baru setelah itu ini lumayan nih kayak profit nih, maksudnya dengan masalah bisnis gitu. Tapi yang emang bisnis tuh kalau bisa dibilang kejam sih emang. Kejamnya? Kejamnya dalam artian nanti di suatu ada tentang tentang pegawai kita atau apa lagi dibilangnya, adalah banyak juga. Oke. Dewa lebih dekat dong Dewa. Ini kayaknya gimana Kejam. ya? Oh iya dah, oke. Pas. Oke. Jadi di SMA pun Dewa sudah memutuskan untuk punya usaha. Tapi memang ini usaha yang merintis dari sendiri atau memang mengikuti orang tua atau gimana nih Dewa? Nah kebetulan orang tua tuh nggak ada yang bisnis, yang emang kerja di pemerintahan lah. Iya. Yang emang kakak-kakak juga nggak ada berbisnis, yang emang nekat lah untuk buka bisnis sendiri dari nol kayak gitu. Oke. Di tahun 2018 dulu gimana nih clothingannya? Clothingannya yang emang dimana nyari kan belajar tuh dari YouTube, Bu. Oke, Gitu. ya. Yang emang lihat dari YouTube, dari gimana yang emang udah berpengalaman ternama kan, lihat di sosial media. Nah kembangilah pelan-pelan sampai di mana, nah belum dapat izin lah dari kedua orang tua, ngapain buka clothingan gini. Lumayan juga kan modalnya Iya, gitu. lumayan modal, tapi kan modal sendiri ya, nabung lah gitu. Oke. Berarti dulu modal pun Modal pun nabung Sendiri? dari dulu sendiri sampai sekarang. Ya, tapi adalah dibantu sedikit-sedikit dari orang tua gitu. iya. Tapi orang tua waktu itu nggak dukung. Nggak dukung Karena sama sekali, karena ya emang harus kantoran, aman biar kayak orang tuanya gitu. Iya, baik. Terus akhirnya clothingannya Clothingannya tuh ya pas waktu ini kan ada lagi hujan deras-derasnya tuh, Bu. Nah kena banjir rumahnya sempat. Iya. Jadi semua dari stiker, dari semua baju yang emang baru nyablon tuh semua tuh kena semua gitu. Jadi nggak berjalan lagi gitu. Nggak ditumbuhin lagi nih Nggak. berarti.
berpikir juga apa karena nggak diizinin orang tua ya kena semua gitu. Oke, baik. Akhirnya beralih. Akhirnya beralih lagi. Cuman harus ya namanya bisnis itu kan harus perlu yang namanya strategi. Iya. Yang emang ini pelan-pelan dan dulu biar nggak langsung. Kalau bisa dibilang biar nggak mulai pelabuh gitu. Iya. Ya emang tahun berikutnya yang emang nyoba dah lagi setelah tamat kuliah setelah tamat SMA semester awal buka kedai minuman gitu. Minuman apa? Minuman soda. Sebelumnya sih sempat buka franchise gitu. Oke. Ice Cloud yang pertama, yang kedua ya Ice Cloud nih banyak sih sebenarnya kendala atau permasalahannya Bu. Dimana yang emang bisnis tuh harus yang namanya konsisten. Iya. Konsisten dalam buka, stok segala macam gitu. Nah nggak pelajarin tuh di awal tentang masalah stok sama itu dah, sama konsisten. Habis itu buka lagi belajar. Sempet dimana Dewa tuh pas kedai minuman yang kedua tuh memperkerjakan teman. Oke. Ternyata kayak agak nggak enakan gitu. Iya. Dia kan orang yang nggak enakan gitu. Baik. Jadinya kena COVID tutup jadinya gitu. Di 2020. Ya. Kedai minuman itu akhirnya karena memang saat COVID itu kan banyak juga yang kena dampaknya benar. begitu ya, termasuk Dewa saat itu. Mm-mm. Rugi dong Dewa. Benar rugi. Makanya tuh udah mamanya bilang, makanya kan jangan buka bisnis kan rugi gini coba tabung uangnya bla 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 gitu. Oke, baik. Tapi waktu itu masih kuliah. Masih kuliah. Akhirnya lulus kuliah. Akhirnya lulus kuliah, cobalah di pegawai BUMN di bank itu, coba-coba. Setelah itu kayak dari jam kerjanya yang emang lebih dari 9 jam atau berapa gitu. Iya. Ya emang kok coba dah nih sambil setiap pulang kerja tuh pasti orek-orek. Ini apa sih yang emang harus kita buat untuk nanti ke depannya yang bisa dibuat setelah balik dari atau misalnya resign nih dari sini gitu. Yang orek-orek ternyata kayak cocok nih. Dia berpikiran bahwa di Buleleng itu kan nomor 1 tuh kuliner Bu. Iya. Yang dimana yang kedua tuh hiburannya masih kurang gitu. Jadinya coba deh hiburan apa yang emang anak muda zaman sekarang atau lagi naik daunnya kayak gitu. Oke, akhirnya memutuskan yang Akhirnya pertama apa pertama nih? tuh kembali lagi kan tak bilang dah mau resign atau gimana mau buka lagi. Kaget dong orang tua. Kaget. Pasti. Lagi buka bisnis gini-gini segala macam ini gitu kan. Habis itu ya gimana caranya emang kita harus bisa yakinin orang tua. Kayak presentasi depan dosen lah gitu. Iya, iya. Habis itu menjelaskan semua yang emang langsung ini loh rame di sini gitu. Apalagi di Denpasar. Nah kebetulan hobinya Dewa biliar. Di Denpasar tuh lagi naik-naiknya biliar gitu. Yang emang di mana-mana rame sampai waiting list kayak gitu. Nah yang di Buleleng kalau bisa dibilang tuh ada biliar tapi ya pengen biar yang Konsepnya tradisional kalau masih konsepnya Buleleng tradisional, begitu. benar. Yang terkonsep, ternyaman gitu, yang emang bisa sambil makan lah makanannya unik-unik kayak gitu. Iya, iya. Jadinya Itu yang Dewa buat pertama. iya benar. Hiburan sekaligus kulineran Sekaligus begitu. kulineran. Di mana Dewa? Di lokasinya di Dewi Sartika Selatan. Di pas pintu masuk keluar yang Diksa. Oke, dan Dewa memilih tempat dan konsep itu gimana dong? Akhirnya memutuskan di sana begitu. Nah awalnya nyari keliling dulu. Ya maksudnya kan harus terjun langsung. Yang mana nih pas emang buat target Dewa tuh di mana anak-anak kampus di Buleleng. Yang emang yang paling ramai sih emang anak kampus. Anak kampusnya, anak-anak bajangnya lah pada umum. Iya. Nyari healingnya dulu gitu Iya, ya. benar. Tapi itu sistemnya kalau Dewa kan kalau kita buka usaha pasti butuh modal. Benar. Modal tempat, modal usahanya juga yang nggak Iya, sedikit kan benar. Dewa. Kalau Dewa gimana dong caranya? Dewa kalau bisa dibilang tuh modal tuh kan banyak bilang, wih susah, Iya. susah kali mendapatkan modal. Menurut Dewa sih emang susah tapi pasti semua ada jalan keluarnya. Oke. Ya ada 1000 cara sih menurut Dewa. Yang penting niat dulu Yang nih. penting niat dulu. Sama habis itu Dewa dapetin modal tuh sebelum desain, dari mana aku mau dapetin modal? Nah pas Dewa sambil kerja tuh buka nasi goreng abang-abang Dewa di depan Holland sebelumnya.
Oh, dulu saat kerja pun Sambil- Dewa sudah buka usaha sebenarnya Iya, sebelum ini. Sebelum ini. Oke. Di nasi goreng rombong lah abang-abang. Ada yang jaga sih waktu ini. Tapi Dewa konsepnya saja nih, bukan Dewa yang jualan Bukan, begitu ya. Dia Oke. Baik. konsepin dari rasa, resep lah semua. Dari packaging di mana. Nah, yang emang kan deket tuh Holland sama rumahnya Dewa. Emang handle tuh atau setiap pembukuan tuh ya emang adalah di ngeliat mama kadang Dewa kan seminggu sekali pulang. Iya, iya. Nah, di mana yang emang setelah Dewa resign tuh berpikiran bahwa ada bisa nikur kredit akhirnya. Wow. Kredit atas nama nasi gorengnya itu. Wow. Jadi bisa nih gitu ya. Iya. Kenapa kuliner Dewa? Tapi kan basicnya Dewa ini bukan chef lah, Iya, gitu kan, benar. bukan di bidang kuliner. Bahkan ya ini lihat titelnya SH malah gitu. Kenapa kuliner jadinya? Kenapa kuliner emang di rumah tuh iseng-iseng sih Bu. Biasanya kayak masak apa nih kayak gitu. Kayak ngelihat nasi goreng ini kok kebanyakan yang emang kecap sama saus yang emang kayak ada kurangnya gitu loh gitu. Oke. Yang emang dimana Dewa emang biasanya emang ya sedikit bocoran biasanya bawang putih, dia pakai bawang bombay gitu. Oh, lebih beda jadinya ya. Lebih beda. Lebih harum malah. Iya benar. Oke, ya. Karena memang ternyata Dewa ini suka kulineran Iya, Dewa dan suka kulineran orangnya kayaknya cerewet terkait dengan rasa. Iya benar. nggak suka yang pasaran gitu, dan Benar. itu yang Dewa tampilkan begitu ya. Iya benar. Wah, anak muda yang pantang menyerah nampaknya ya pendengarnya. Setuju tidak sama Henny? Setelah Dewa buka, berarti itu konsep Dewa buka sendiri atau memang join sama orang sih Dewa? Nah, Dewa nasi goreng ini Dewa buka sendiri. Sebelum nasi goreng tuh sempat joinan sama teman juga. Dan ternyata Nah, dari Ntar, Bu. Oke. Iya. Maaf. Iya. Nah, dari sebelum nasi goreng tuh sempet joinan kayak coffee shop gitu loh Bu, sama teman-teman. Di mana yang emang ada berempat waktu yang punya. Dari keluarga bilang, dari teman-teman, jangan joinan wah gini-gini. Nah, Dewa kan sebelumnya belum sempet joinan nih gitu. Iya. Dewa nanti gimana ke depannya gini-gini. Nah, Dewa awalnya tahu emang bisnis kalau joinan tuh emang susah menyatukan kepala Benar. dengan argumen atau pendapatan yang beda-beda. Tapi menurut Dewa, di mana pengalaman tuh yang emang nggak bisa dibeli, tapi langsung terjun sih juga Bu. Iya. Emang langsung ke lapangan sih kalau bisa bilang. Oke. Kayaknya yang emang Dewa coba aja dulu gitu, gimana sih hasilnya, biar Dewa juga pengalaman tuh deh, biar dapet. Oke. Akhirnya setelah itu buka yang di biliar sama kuliner, itu berarti buka sendiri Akhirnya buka jadinya. sendiri akhirnya. Memberanikan diri. Sistemnya kalau Dewa memberanikan diri untuk ngontrak atau tempat sendiri atau gimana tuh? Nah, sistemnya Dewa itu masih ngontrak Bu, Oke. dengan yang emang ya ada cicilan per bulan beda, dengan harus ada uang untuk ngontrak ke depannya, tahun depan kan lagi gitu. Tapi anak muda sekarang nih hitung-hitungannya berarti sudah Dewa pertimbangkan Iya, dong harus ya. Berarti ya dipertimbangkan hal-hal sendiri. seperti itu kalau untuk usaha ya. Benar. Tapi kalau untuk Buleleng gimana? Maksudnya Pasar. profitnya atau mungkin pasarnya gimana saat ini? Untuk Buleleng, Mas Tungkar sejauh ini baik-baik aja, asal untuk menurut Dewa sih harga sih harus mainin di harga. Dimana juga, nah kan sempat libur semester nih Bu. Nah, kalau libur semester kan anak-anak kuliah pada liburan lah atau pulang kampung. Itu lumayan cukup agak ngedown sih. Oke. Jadi ya dimana caranya yang dia bilang di bisnis tuh harus ada strategi, dimana yang salah satu bisnis nih misalnya lagi turun, bisnis yang lain tuh harus naik, Harus biar nopang. saling nge-cover gitu loh Bu. Gitu. Dan itu yang Dewa lakukan saat ini. Iya. Dewa punya satu usaha di bidang kuliner dan juga tadi hiburannya biliar, dan Dewa buka lagi yang lainnya. Iya. Yang lain lagi satu? Kopi keliling ada kayak konsepan motor gitu, Oke. motor-motor klasik, habis itu nasi goreng juga. Tapi ini konsepnya kontainer, sebelumnya kan gerobak gitu loh. Sekarang Kalau kontainer. nasi gorengnya di Di belakang kampus bawah FBS, Jalan Tasbih. itu juga ngontrak juga. Itu ngontrak juga. Tapi sistemnya gerobakan begitu atau gimana? Sistemnya sekarang kontainer. Oke. Dan itu biasanya anak muda, apalagi Buleleng itu Iya. dicari banget nih. Berarti lebih jalan itu dong Dewa atau Astung gimana? Karis nih? Ibu sama-sama jalan semua karena
kalau bisa dibilang dari harga start dari 10.000. Oke, nasi goreng saja atau nasi ada varian beda? Ada nasi goreng biasa, telur, sosis spesial kayak gitu. Kemudian buka lagi usaha Buka. yang mana duluan nih? Nasi gorengnya duluan atau kopi kopi keliling keliling dulu? Iya, kopi keliling. Nah, di gua awalnya kopi keliling tuh kan cuman pengen beli motor aja lah, iseng-iseng pakai jalan-jalan kan, motor klasik nih, street cut gitu loh. Oke. Baru kayaknya dibuka bisnis nih enak itu di pinggir pantai. Pinggir pantai mana biasanya? Di Pantai Pidada bukanya, Bu. Oh, tempat nongkrong juga Iya, jadinya ya. Yang dimana kan anak muda setiap sore itu kebanyakan ke pantai, kebanyakan ke Rambut. Emang nyancet lah segala macam. Nah, plus kopi lah jadinya dia jualan di sana. Baik. Gitu. Jadi harus kreatif ya pendengar ya. Anak muda Benar. ini harus kreatif, begitu itu yang Dewa terapkan saat ini. Iya. Dan mencari poin-poin yang mungkin banyak yang digandrungi saat ini, apalagi Bu Leleng kan anak mudanya lumayan nih, kota pendidikannya Iya, dari berbagai penjuru lah ibaratnya. Tapi hiburannya kurang, begitu. Benar. Hiburannya pantai, kalau enggak ya taman kota Taman aja kota. atau mungkin RTH saat Iya. ini. Dan pastinya semua anak muda yang di Buleleng banyak yang ngekos, Ya, harganya cari yang murah. terjangkau, Benar, Bu. tapi enak. Baik, wah luar biasa. Mungkin pendengar Pro 1 RRI Singaraja mungkin ada yang ingin Anda tanyakan sama Dewa Gatot Intra Mahendra SH yang saat ini kami hadirkan untuk dialog di studio Pro 1 RRI Singaraja di Indonesia Bisa bersama HIPMI. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung di line telepon 24644 atau di WhatsApp 0811399990. Tapi sebelum lanjut kita jeda dulu ya Dewa ya. Nanti kita akan kembali lagi, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1. See you. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sis, di sana ada pasar baju impor loh. Wah, masa sih? Iya beneran, barangnya pasti bagus-bagus. Ayo kita ke sana yuk sekarang juga. Sampai kapan? Terus selain baju ada apa lagi sih? Banyak sis. Ada tas. Wow. Ada sepatu, Aduh. celana, Ya. sendal, elektronik juga ada sis. Semuanya dari luar negeri, import. Keren dong ya. Iya keren banget. Yuk kita cus yuk. Bentar dulu. Nopi kamu ikut nggak? Yuk ikut yuk. Aduh, enggak deh. Aku kan lebih suka barang-barang lokal. Aku cinta produk Indonesia. Lagian produk Indonesia nggak kalah keren kok dari yang lain. Hargai karya-karya anak bangsa dengan membeli dan menggunakan produksi dalam negeri. Cintai produk-produk Indonesia. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini masih hadirkan Dialog Indonesia Bisa bersama HIPMI, dan siang hari ini masih bersama Dewa Ketut Indra Mahendra SH. Pendengar, bagaimana memadukan kuliner dan hiburan anak muda yang energi kreatif ya, membuka usaha, berbagai usaha yang yang dihadirkan pendengar, 3 jenis usaha ya jadinya ya. 3 usaha yang ada pendengar, ada nasi goreng, ada kuliner yang dipadukan dengan hiburannya. Kemudian ada khusus kuliner aja, ada begitu, ada minuman yang sekarang kayaknya itu yang kopi keliling itu lagi rame juga Dewa. Apalagi selain di Buleleng ya, mungkin di Buleleng ada Dewa, kalau di luar Buleleng Henny taunya yang viral-viral itu. Di Tabanan. Iya. Itu antreannya luar biasa Dewa. Sampai ke jalan-jalan. Benar, iya. Itu kan dia view-nya sawah, tapi dia kopi hitam biasa sebenarnya. Suasana baru sih. Iya. Dan itu mungkin yang Dewa juga bisa hadirkan di Buleleng. Iya sih, Bu. Kalau Dewa mainannya ya pinggir pantai sih dulu, Bu. Tapi kalau untuk meraciknya gimana nih Dewa? Untuk ngeraciknya tuh di mana yang emang ada biji kopi nih, Bu. Yang mau udah digiling, nah nanti tinggal di pantai itu tinggal diseduh aja. Apa yang berbeda mungkin yang Dewa tampilkan dari setiap usahanya Dewa? Kalau di Buleleng ini kan banyak sekali usaha-usaha yang ada dengan mungkin sejenis juga ya, nasi goreng banyak tuh, ada nasi goreng gitu. Mungkin apa yang Dewa tampilkan, yang Dewa hadirkan begitu ya untuk masyarakat? Yang membedakan tuh yang pertama packagingnya dulu, Bu. Kita lihat packaging yang biasanya bungkusannya tuh kertas nasi biasa. Dia pakai misalnya kayak styrofoam atau adalah kotak-kotak yang warna coklat itu. Yang membedakan juga rasa lah juga. Yang utama tuh kan rasa, Bu. Sama setelah rasa itu harga. Yang tadi dia bilang start dari 10.000. Kalau di nasi gorengnya. Nah, kalau di kopi kelilingnya itu start mulai dari packaging yang pastinya dari sablonan gelas pasti yang emang ada tulisan Dom Cafe gitu. Nah, untuk mulai harganya juga mulai dari 8.000-an. Di pinggir pantai kayak dari segi rasa juga otentik, atau mungkin ada membedakan begitu ya dari
kopi yang Dewa racik begitu. Nah, yang membedakan kalau bisa bilang lebih ke ya ada premiumnya sih. Bima dapat cita rasanya Dewa. Iya, untuk para pecinta kopi Iya. ya. Dan pastinya ada view-nya yang Dewa tampilkan Benar. di sana. Kenapa milih Pidade, Dewa? Karena kenapa Dewa milih Pidade? Yang pertama karena pantai itu kan kebanyakan misalnya di mana ya, kayak di Lovina atau di Kerobokan Sangset. Nah, Dewa nyari tuh di mana yang emang lokasinya itu di tengah kota, Bu. Oke. Gitu yang emang ya cuman lurusan lagi dikit ya kan di Banyuasri tuh, Bu. Mm-mm. Ya tinggal ke pinggiran aja gitu. Jadi ya kebanyakan juga sekarang mungkin kayak jauh kali ke sana no gitu. Mending ke sini aja biar lebih deketan. Di sini juga nah sama aja sih. Baik. Kayak gitu. Ada yang akan bergabung ini di WhatsApp. Selamat siang RRI. Luar biasa apresiasi untuk Dewa, keberaniannya untuk membuka usaha. Apa kuncinya berani membuka usaha, katanya Dewa? Kunci untuk berani membuka usaha yang menurut Dewa yang pertama berilmu sih yang pertama. Yang ya berilmu, selain itu berpengalaman. Yang kedua fokus. Yang ketiga yang emang harus konsisten. Konsisten itu yang Iya. penting ya. Baik, konsisten itu yang penting. Baik, ada juga ini selamat siang RRI. Terima kasih menghadirkan Dewa Dom Cafe. Oh, ini ya ownernya katanya. Ya, ini ownernya. Berarti promosinya ada di media sosial juga nih, Ada berarti di Dewa. sosial media. Oke, bagaimana katanya menjalankan 3 bisnis secara bersamaan? Bagaimana cara menjalankan bisnis secara bersamaan, yang dimana Dewa setiap harinya tuh ada jadwal untuk schedule itu loh, Bu. Untuk yang pertama tuh Dewa harus kemana, membeli apa dulu ya, maksudnya cek stok dulu. Misalnya nih stok yang pertama di nasi goreng habis, sekalian dah biar gimana caranya kita, misalnya Dewa kan belanja di Hakiki tuh. Ya, ya. Contoh untuk nyetok tuh belanja di Hakiki biar sekalian tuh. Nah, Dewa ngasih tahu ke pegawai-pegawainya Dewa jangan sampai kehabisan stok. Kalaupun lagi dikit harus kasih tahu jangan sampai kehabisan. Karena stok tuh atau produksi itu yang paling terpenting juga. Baik. Kemudian katanya nih, kenapa berani resign di tempat yang sudah menjanjikan gaji pasti tiap bulan, mengambil jalan untuk yang tidak pasti tiap bulannya? Nah, kenapa Dewa sampai berani? Yang pertama untuk masalah pekerjaan tuh kan dimana kita harus mendapatkan kenyamanan. Nomor satu gitu. Kalau bisa dibilang ngapain dilanjutin kalau misalnya udah nggak nyaman gitu. Ya selain itu juga Dewa ngelihat pasarnya Buleleng tuh, dapat nih gitu. Dan bisa menjanjikan Astonggara ke depannya. Dan Astonggara juga kan Dewa masih belajar nih. Dan bisa memahami bisnis secara perlahan. Sekarang nanti berkembang lagi dan berkembang lagi Iya, ya. benar, Bu. Dewa, untuk manajemen keuangan bagaimana katanya saat ini? Jangan sampai ini digabung keuangan pribadi dengan usahanya. Dimana yang emang keuangan tuh harus Ini yang riskan banget iya, nih benar, Dewa Bu. ya. Harus yang paling terpenting sih ngontrol diri kalau udah masalah uang. Ya kita harus membedakan keuangan tuh di misalnya di 3 ATM nih. Yang pertama uang darurat, yang kedua uang puter sendiri, uang puter lagi gitu loh. Untuk kedepannya entah bahan-bahan atau gimana. Nah yang ketiga tuh uang pribadi. Kayak gitu. Berarti sudah di manage Iya, harus bisa seperti itu di-manage ya. sih. Memang manajemen keuangan itu sangat penting kalau untuk Benar, usaha Bu. ya Dewa ya. Karena menurut Dewa yang paling penting di sebuah bisnis itu ada 3. Yang pertama keuangan, produksi, yang ketiga marketing. Itu yang paling terpenting. Nah di setiap ketiga ini ada lagi kayak misalnya nih marketing tuh contoh kayak branding. Menurut Dewa branding tuh adalah dimana orang-orang yang mengatakan tentang kita, bukan kita yang mengatakan tentang kita gitu. Itu sebuah brandingnya. Oke, wah ini menarik. Bukan kita yang mengatakan tentang kita, maksudnya kita tidak bilang produk kita sangat bagus, produk kita sangat oke, Iya, tapi benar. biarkan orang lain yang menilai kita tuh Benar. seperti apa. Kasih orang-orang yang mengatakan gimana itu. Kita yang emang harus ya semampunya kita lah, sebisanya kita. Kayak gitu. Tapi Dewa menampilkan juga tidak apa-apa pendapat-pendapat orang-orang tentang itu yang Saran digunakan masukan ya. promosinya. Iya. Nah, Dewa yang paling penting tuh kan masukan dari orang-orang. Semisal Dewa ngumpulin dulu
biar misalnya nih Dewa kok misalnya rasanya kayak gini. Nah Dewa kumpulin nih sampai ada 3 atau 5 orang ngomong kayak gitu, baru Dewa rubah konsep lagi kayak gitu. Ya, emang berarti ini emang bener nih, ini harus apa biar ningkatin lah cita rasanya, biar nggak kurang atau gimana kayak gitu. Oke, ada yang menanyakan selamat siang, katanya adik Dewa sudah berapa lama usahanya, bagaimana perkembangannya saat ini. Kemudian ada juga yang menanyakan siang Mbak Hen, titip pertanyaan untuk Dewa, berapa pegawai saat ini katanya. Kemudian kalau untuk kuliner biasanya terpenting adalah chefnya. Nah untuk Dewa bagaimana? Nah yang pertama di mana nih? Dari kapan? Sudah berapa lama usahanya nih? Dari 2018 tapi bertahap, buka tutup ya ada problem. Nah untuk biliar cafe sama kulinernya tuh start dari bulan Februari 2024. Perkembangan saat ini kalau dilihat gimana? Perkembangan Astungkare ya profit lah, ya maksudnya naik. Profitnya kan itu yang penting ya. Yeah. Kemudian pegawainya saat ini sama berapa orang katanya Dewa? Untuk saat ini pegawai ada 7 total. Oke. Di biliar, di sip pagi ada 2, di sip khusus di biliar ada 2, sip malam ada 2, di kopi keliling 1, nasi goreng 1, sama sosial media marketing 1. Sosial media marketing ada beda juga. Ada beda juga. Itu menurut Dewa penting tidak saat ini? Nah itu yang Dewa bilang Bu, yang emang zaman sekarang tuh terpenting sih. Yang kebanyakan orang-orang tuh pasti ngeliat apa Instagram tuh emang sering kali. Emang branding atau konten tuh emang penting menurut Dewa Bu. Dan itu yang Dewa tampilkan saat ini. Dan Dewa rela untuk menggaji orang untuk social marketing itu. Kalau dulu kan mungkin orang-orang konsepnya udah menjalankan itu cuek-cuekan aja. Kalau saat ini memang khusus untuk benar, karena zaman sekarang tuh kan kalau bisa dibilang misalnya nih teman Dewa ngelihat kontennya Dewa di biliar, pasti kayak nge-share gitu loh ke grupnya masing-masing. Mereka tempatnya nih yuk gitu, seru nih gitu. Baru nih, nyaman, enak kayak itulah. Wow. Ada juga nih pengen punya usaha tapi takut gagal. Dewa gimana? Dewa nggak takut gagal kok punya usaha? Tanggapan Dewa coba aja sih dulu. Kalau misalnya di awalan tuh berpikiran takut gagal, ya kan nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Menurut Dewa gagal tuh ya pengalaman menurut Dewa. Coba lagi. Yang penting sih bisnis tuh yang emang benar-benar harus tangguh. Kalau udah mau bisnis ya pasti harus tangguh begitu ya. Kalau nggak berani untuk gagal ya artinya nggak jalan-jalan ya. Jalan di tempat berarti. Maju-maju begitu. Inovasi Gen Z untuk Indonesia maju, luar biasa. Salah satunya Dewa ini ya. Kemudian apa kendala saat ini yang dihadapi dalam usaha yang Dewa jalankan katanya Dewa? Kendala untuk saat ini yang sebelumnya sih sempat Dewa punya pegawai kan, sebut saja inisial A, pegawai yang emang dimana sebelumnya tuh yang Dewa percaya, ikut tuh dari pas nasi goreng depan Holland dulu, masih dorong. Nah sampai dimana yang Dewa kan orangnya kalau bisa dibilang ngasihanin lah, dari cita rasa dia agak kurang, dari kedisiplinan juga kurang. Nah yang Dewa lihat tuh masih kejujurannya nih. Oh dia masih jujur. Nah sampai di mana feeling Dewa kok kayak agak ragu gitu. Nah ada di mana pas di dapur di dom tuh ngelihat tempat kentang tuh hilang. Kayak gitu. Nah Dewa langsung, kebetulan Dewa setiap pulang dari dom tuh Dewa nganterin dia pulang ke kos. Kebetulan anak rantauan. Sampai di mana pas juga dia kan bantu juga jualin produk-produknya Dewa seperti kayak makanan atau minuman. Gar coba deh lihat gini minumannya kayak gitu. Oh ternyata ada gininya tempat kentangnya. Nah sampai di mana kok masih makin mencurigakan gitu. Sampai di mana sampai Dewa ke rumah ngecek pembukuan, ngecek sistem segala macam. Nah yang Dewa bilang di awal tuh ke pegawai Dewa tuh jangan sampai ada yang kehabisan stok. Nah sampai ada yang kehabisan stok, tanggung sendiri, belanja sendiri. Gitu. Jadi kan kebanyakan selalu di dia tuh kehabisan stok, jadi dia yang belanja sendiri. Sampai di mana tuh uang belanjaannya tuh kayak kadang nggak pernah dikasih susu atau kadang diambil sama dia kayak gitu. Setelah Dewa ngecek sistem, ngecek pembukuan kayak gitu.
Jadi ya udahlah, nggak ada kesempatan lagi buat dia gitu. Oh, wah, ini mesti hati-hati sekali Iya. gitu ya. Ini katanya belum dijawab tadi. Yang mana, Bu? Terkait dengan chef. Oh, terkait dengan Kalau chef buka tuh, usaha kuliner katanya terpenting adalah chef. Iya, Kalau benar. Dewa kokinya gimana nih? kalau dari Dewa kokinya tuh ada sebelumnya, Bu. Cuman Dewa beli resep. Oh. Beli resep tuh ada beberapa yang emang, misalnya contoh ada chicken wing tuh, emang sih kalau bisa dibilang chef tuh kan beda tangan beda rasa. Beda rasa, ya itu mungkin yang dikatakan. Biasanya kalau orang sudah suka dengan kuliner, chefnya A, kalau ganti chef biasanya beda rasa nih lagi. Iya, nah sempet Dewa tuh kayak ngikutin ada di Denpasar kan, adalah di kalau bisa dibilang di teman kakaknya, yang emang di sana saling sharing, saling belajar. Jadi ya Dewa berbagi pengalaman ke pegawai-pegawainya Dewa gitu. Ya emang dapet lah rasanya sampai sekarang. Nggak takut diambil orang lain, Nggak Dewa. takut. Nanti dia buka sendiri lagi. Rezeki orang beda-beda sih, Bu. Rezeki orang beda-beda. Baik. Selamat siang, luar biasa anak muda kreatif bukannya mencari lowongan kerja tapi membuka lowongan kerja. Semangat untuk Dewa, semoga usahanya berjalan dengan lancar katanya. Selamat siang Adik Dewa, kalau untuk kuliner dipegang orang lain biasanya susah ngitungnya. Kalau Adik Dewa gimana sistemnya? Nah, kalau kuliner dipegang orang lain tuh ya emang benar. Ya maksudnya susah. Kan ngitungnya nggak tahu. Maksudnya ngitungnya berapa habisnya bahan atau gimana, kan susah ngitungnya. Gitu mungkin ya maksudnya ya. Ya benar, cara menghitung atau cara gimana pembukuannya, yang pertama misalnya nih kita harus berapa kilo kita masak nasinya. Habis itu kita menyediakan berapa tempat atau penyajian makanannya. Kayak styrofoam tuh berapa ditaruh sana. Misal sehari itu harus 50. Nah, sisanya itu berapa? Sisa dari penjualan tuh lagi berapa gitu. Oh, berarti hitungnya per styrofoam atau Iya. per kemasan lah ya. Benar. Ibaratnya gitu ya Dewa. Selain itu juga kalau Dewa masang CCTV sih biasanya. Dari sistem bisa ngelihat juga berapa kayak gitu. Oke. Kemudian selamat siang untuk RRI dan Dewa. Kalau untuk konsep biliar yang Dewa hadirkan itu gimana katanya? Kalau konsep untuk saat ini ya emang bilangnya ya modern klasik lah bilang. Cuman yang emang masih berproses, yang emang pengen Dewa biar kayak di Denpasar gitu. Tapi yang emang sudah nyaman sih untuk saat ini menurut Dewa yang lainnya lah juga bilang kayak gitu. Biasanya kan kalau sudah nyaman dicari. Iya, benar, gitu. Kenyamanan itu yang terpenting. Wah, luar biasa ya pendengar Pro 1 ya. Anak muda yang kreatif. Dewa mungkin kalau dari kendala tadi memang permasalahannya pegawai sih ya. Lagi satu, selain pegawai, kalau mahasiswa libur semester itu, kalau mahasiswa libur semester itu udah pada pulang kampung. Karena memang sasaran atau targetnya Dewa cuma mahasiswa Iya, nih. kebanyakan mahasiswa. Gitu. Baik. Nanti mungkin ada next project selanjutnya apa nih Dewa? Next project selanjutnya Setengkare bergerak di bidang di bidang mobil yang emang nanti Dewa mobil pakai ngecamp gitu loh, Bu. Ada tempat tidurnya tuh disewain nanti. Camper van gitu. Iya. Wow. Ya Setengkare berjalan lancar ya. Belum ada tuh kayaknya, apalagi Bu Leleng menawarkan tempat camping yang bagus-bagus gitu benar. ya. Tapi sarana untuk campingnya itu belum ada begitu. Apalagi kalau tenda ini susah juga nih masih untuk nyewa tendanya di mana gitu ya. Wah, luar biasa Dewa ini kayaknya di otaknya itu usaha apalagi nih gitu. Kalau sekarang orang tua gimana nih? Dukung tidak usahanya? Untuk sekarang Setengkare sudah mendukung karena sudah dilihat kan. Ternyata ya mungkin kan kayak dalam artinya passion anak saya kesini nih gitu. Oke, dan juga berjalan dengan lancar, bisa membuka lowongan kerja juga kan Dewa ya. Nah sempat dimana tiap pulang dari bisnis tuh kan, nah Dewa bukanya tuh dari jam 10 sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi tuh ya kan Dewa kadang kayak ngecek stok, ngeliat kayak gimana pemasaran. Nah sampai pulang tuh Dewa nggak langsung tidur, tapi yang emang ngecek sistem pembukuan keuangan tuh kayak gimana. Nah yang dimana tuh pas lah tiba-tiba bangun mama bangun kan, dia bilang nih kalau misalnya sebelumnya emang waktu jadi pegawai itu
bukan passionnya tuh maupun misalnya pulang waktu jam 11 sampai jam 1. Nah kalau nih untuk jam 6 aja tidur, aku jam 6 aja tidur, adek jam 6 aja tidur, kayak yang penting sesuai passionnya Dewa. Dewa suka yang kayak gini, kayak gitu. Oke, dukungan orang tua yang terpenting katanya. Satu juga di WhatsApp ini, semangat terus Dewa, kalau sudah usaha kuliner itu untungnya bisa berkali-kali lipat katanya. Kalau udah usaha kuliner ya, siapa yang tidak tahu kalau usaha kuliner. Waktu Covid aja yang bertahan tuh malah usaha kuliner yang banyak benar. Ini. Ya Dewa ya, terima kasih banyak. Dewa, terakhir mungkin yang ingin disampaikan, target selanjutnya apa nih untuk Dewa? Target selanjutnya ya emang pengen ngembangin terus. Tapi kalau menurut Dewa yang terakhir bukan Dewa yang kuat, tapi menurut Dewa doa orang tua yang kuat. Ya baik, yang ingin disampaikan untuk pendengar dong, ini di mana usahanya Dewa atau kemana biar mengetahui lebih jauh lagi untuk usaha Dewa ini? Nah, lokasi apa gimana nih? Lokasi dan mungkin keponya di mana nih? Nah, lokasi jangan lupa mampir. Promosi, jangan lupa mampir ke Dom Biliar and Cafe, yaitu berlokasi di Dewi Sartika Selatan, kalau bisa dibilang di sebelah Melaku ya Bu. Sama kalau misalnya lagi kepengen atau doyan nasi goreng, ada di belakang kampus bawah FBS Jalan Tasbih. Dan setelah itu bisa misalnya pengen nyanset atau gimana, menikmati sore hari lah, bisa ke Dom Cafe di Jalan Pidade Singaraja, Banyumasri. Media sosialnya apa sih Dewa? Media sosialnya Dom Biliar. Dom Biliar. Iya, DOM Biliar. Itu semua untuk promosi di Dom Biliar aja atau mungkin untuk nasgor di kampus bawah dan juga di kopi? Kalau kopi keliling. Nah, untuk saat ini baru ada 2 Instagram Dom Biliar, sama ada Dom_coffee Oke, baik. Kalau kopi buka jam berapa? Kalau kafe buka dari jam 4:30 sampai jam 7:30. Oh, cuma sore aja, sunset aja nih. Sunset aja. Oke, nyanset aja nih pendengar. Terima kasih banyak ya. Dewa Ketut Indra Mahendra SH sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Semoga ini juga memotivasi banyak pendengar, anak-anak muda dan para orang tua juga untuk mendukung anaknya sesuai dengan passionnya, begitu ya. Dan mendukung secara positif pastinya ya Dewa ya. Dan pastinya anak bisa membuktikan juga ini pada orang tua bahwa apa yang dilakukan itu bisa, begitu ya, dan bisa berkembang pastinya. Terima kasih banyak Dewa Ketut Indra Mahendra SH, lancar usahanya, dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dewa Ketut Indra Mahendra ini sudah membuktikan bahwa bisa memadukan kuliner dan hiburan. Ini Gen Z-nya luar biasa ini ya pendengar ya. Jadi inovasi Gen Z untuk Indonesia Maju. Terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Hedi Batalia, terima kasih.